Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini Allah memudahkan segala urusan kita, Allah memberikan pertolongan kepada kita, menjadikan kita para ahli Al-Quran semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai topik kita yang berjudul Kesabaran dan Ketabahan Al-Maghfurlah Kiai Haji Ibrahim Husain LH. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan definisi kesabaran. Definisi kesabaran itu menurut yang saya baca, saya tidak ada kitabnya, menahan diri dari kesusahan. Menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai dengan syariah dan akal. Menjaga lisan dari celaan-celaan kepada orang lain, menahan anggota badan dari segala dosa. Namun saya punya definisi sendiri. Sabar itu menurut saya nih, mencintai sesuatu yang kita tidak senangi. Nah itu coba dibayangin ya. Sesuatu yang tidak disenangi kita harus cinta ya. Bayangin tuh ya. Kira-kira apa yang kita tidak suka tapi harus diupayakan supaya kita harus mencintainya. Adik-adik mahasiswa pernah mengalami patah hati? Pernah mengalami patah hati enggak? Cintanya ditolak, cintanya diputus. Ya, sesuatu yang sangat menyedihkan, yang sangat menyayat hati, yang sangat menyiksa hati. Pernah enggak? Semua kita pernah dicoba oleh Allah, tapi bentuk cobaannya itu berbeda. Ya, orang yang berumah tangga dicoba, ya, dicoba oleh Allah, dicoba dirinya sendiri, dicoba oleh Allah, kemudian dicoba lewat anak-anaknya, kadang dicoba dengan suaminya. Nah, itu definisi saya, harus kita cinta. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu harus kita hadapi dengan kesabaran ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ya wahai ayuha sekalian alladzina, orang-orang yang amanu beriman, ista'inu, mintalah pertolongan, bisobri dengan sabar, washolati dan sholat. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, bersama atau beserta orang-orang yang sabar. Jadi apapun yang terjadi, kita itu dicoba dengan Allah, ya, cobaan bagaimanapun sulitnya, beratnya, kita harus minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Laisa jazaa'uhu illal jannah. Sabar itu tiada lain balasannya adalah surga. Surga ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 75 Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang sabar. Ya. Allah berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa
yulaqawna fiha tahiyatan wassalaman. Ya. Ulaika, mereka itu yujzauna, siapa mereka itu, yaitu orang-orang yang sabar itu, yujzauna, akan diberikan balasan, kelihatan martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, diistimewakan oleh Allah, bima, dengan kesabaran mereka, bima sabaru wa yulaqawna fiha, dan mereka disambut di dalamnya, maksudnya di surga nanti, tahiyatan wassalaman, dengan penghormatan dan ucapan selamat. Nah, itulah betapa tingginya derajat orang-orang yang sabar itu. Nanti kita kalau sudah bersabar, apapun yang terjadi kita lakukan dengan penuh kesabaran. Dihina orang yang sabar, dicela orang yang sabar, diomongin orang, di apapun oleh orang, kita bersabar, selalu bersabar. Kenapa? Karena Allah sudah janji akan memberikan derajat yang tinggi, martabat yang tinggi kepada orang-orang yang bersabar. Bersabar, sabar, sabar, dan sabar. Tadi ya, dalam surat Al-Furqan itu Allah berjanji itu. Ya, jadi bisa nggak kita berlaku sabar? Memang sabar itu gampang diucapkan, tapi berat, sulit sekali dilaksanakan. Ya. Di dalam hadis Rasulullah yang terkait sabar ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya bersabar pahalanya itu tergantung pada besarnya ujian. Kalau ujiannya tinggi, maka pahalanya juga tinggi, gitu ya. Kalau ujiannya ringan, pahalanya juga ringan, ya. Ini hadisnya bahwa sabar itu pahala itu tergantung pada besarnya ujian bala, ya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai hambanya atau sesuatu kaum, maka kaum itu diujinya, maka orang itu diujinya lebih dahulu. Kalau ingin hambanya itu masuk surga. Maka barang siapa yang rela mendapat ujian itu, maka mendapat keridhaan Allah. Kalau kita rela dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Dan barang siapa yang benci, yang tidak menerima ujian Allah itu, yang tidak mensyukuri dan tidak bersabar, itu maka kemurkaan Allah baginya. Itu hadis Rasulullah. Jadi di sini ini intinya ya, sabar itu harus kita terima dengan ridho, dengan ikhlas, dengan penuh ketabahan ujian. Di dalam hadis juga disebutkan sabar itu adalah sebagian dari iman. Sabru minal iman. Aduh, lupa ya apa itu ya. Sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Itu sabar, ya. Di dalam hadis juga disebutkan, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, karena segala perkaranya adalah baik. Jika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah memang baik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah atau kesulitan, ia bersabar karena ia mengetahui, ya, mengetahui bahwa dengan kesabaran itu akan mendapatkan tempat atau kedudukan yang tinggi, minimal surga yang didapatkan, ya, adalah baik baginya.
Juga di dalam surat Ali Imran 146, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Itu wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi sabar. Di saya lupa ini di mana saya baca ya. Sabar itu ada 3 bagian. Ya. Pertama, sabar mematuhi ketaatan perintah dan larangan Allah. Sabar mematuhi ketaatan perintah dan larangan Allah. Seperti kita harus istiqomah dalam menjalankan ibadah, istiqomah dalam menghafal Quran, teguh hati, semua kegiatan diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar yang kedua, sabar terhadap cobaan yang menimpa. Ya, dijadiin kita orang miskin, sabar sambil kita berupaya dengan sekuat tenaga, dengan sekeras usaha yang keras untuk mengatasi hal tersebut. Ketika orang yang terkasih kita dipanggil Allah, baik itu dipanggil hidup maupun dipanggil mati, harus sabar walaupun hati kita itu sedih, hati kita teriris rasanya, tapi itu adalah takdir Allah. Kemudian yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Kita diberi suara yang bagus, menjadi qori'ah, kemudian menjadi hafizah yang luar biasa, itu harus benar-benar kita syukuri, kita tidak sombong, tidak ria, dan ini adalah ujian semua dari Allah, ya. Nah, seperti itu. Terkait dengan itu, bagaimana kesabaran dan ketabahan dari Al-Maghfurlah, pendiri Institut Ilmu Al-Quran ini, Kiai Haji Ibrahim Hussein LML, itu luar biasa kesabarannya dalam mendirikan IIKI, ya. Sabar sekali, banyak ya tantangan-tantangan yang dihadapi beliau itu, ya, terutama terkait dengan dana, terkait dengan segala macam, namun beliau itu penuh kesabaran, ya, bagaimana agar IIKI ini bisa didirikan, melobi, bersilaturahim kepada orang-orang yang punya harta, ya, waktu itu Yayasan Afan itu dilobi terus oleh beliau supaya mau membantu mendirikan Institut Ilmu Al-Quran ini, ya, membuka S2, ya, waktu itu kami itu pertama itu master, ya, MA itu gelarnya, kami itu dari sarjana muda. Jadi dengan itu saja, cemohan-cemohan dari pihak-pihak yang lain itu banyak sekali, namun beliau hadapi dengan kesabaran dan ketabahan. Bagaimana beliau menghadapi para dosen-dosen, ya, pembina IIKI, kemudian mahasiswi IIKI, beliau penuh dengan kesabaran, terutama yang saya rasakan, kami alumni pertama itu baru merintis, ya, kami kuliahnya itu di garasi beliau di Kampung Utan. Itu ada, kalau bawah Fakultas Syariah, yang di atas Fakultas Usuluddin. Itu beliau sabar menghadapi kami itu, ya, namanya orang kampung, ya, dari seluruh Indonesia itu bermacam watak, bermacam sifat, bermacam, ya, macam-macam lah ragamnya kami itu, namun beliau itu padahal seorang ulama besar, menghadapi kami itu benar-benar dia sebagai anak sendiri, sampai saya juga itu saya merasa beliau itu adalah orang tua sendiri, karena memang dititipin oleh, alhamdulillah, dari daerah begitu.
Alhamdulillah bisa menjadi orang karena berkah Al-Quran, karena didikan yang penuh kesabaran daripada kiai kita Al-Maghfurlah Almarhumah Kiai Haji Ibrahim Husain LM. Sangat-sangat perhatikan kepada kami, kebutuhan kami. Sampai nanya, sudah makan belum? Itu dia ditanyain, datang menemui kami di asrama. Nanya semua apa yang menjadi kebutuhan kami, apa kesulitan-kesulitan kami. Nah, itulah bentuk perhatian beliau, kesabaran beliau, keikhlasan beliau menghadapi mahasiswanya yang pertama. Kemudian beliau itu sangat zuhud gitu ya. Dari rumahnya itu jalan kaki ke kampus IIKI atau ke tempat kami. Allahu Akbar. Sayang, dia lagi ngajar. Allahu Akbar. Iya. Nah, seperti itu ya. Waktu beliau di Kemenak itu dapat istilahnya itu pegawai Kemenak, beliau tuh pernah tidak dikasih kesempatan, tidak dikasih meja di sana itu ya, karena mungkin ya biasalah orang-orang itu berebut kekuasaan, tapi beliau itu sabar aja apapun perlakuan orang-orang terhadap beliau itu ya. Banyak sekali contoh-contoh yang harus kita teladani dari beliau ini. Bagaimana kita ketika mahasiswi, kemudian bagaimana kita nanti setelah tamat dari itu, bagaimana kita menjadi orang di masyarakat. Itu saya sangat merasakan itu perubahan besar bagi diri saya, sehingga alhamdulillah bisa seperti ini, bisa saya mendidik anak-anak saya semua. Alhamdulillah banget, berkat IIKI, berkat almarhum ya, yang penyabar, ikhlas dan zuhud itu ya. Ya udah dulu kali ya, saya terbawa emosi kalau ingat-ingat zaman dahulu. Baik Fatih. Baik Ibu, sudah ya. Baik. Makasih. Baik, terima. Nanti kita perbanyak di diskusi saja ya. Baik. Ya, baik kasih. Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Jadi kita pada hari ini ada dua tema, yaitu tema tentang tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tari tentang kesabaran ya. Kesabaran, kemudian yang kedua adalah tentang zuhud dan kesederhanaan ya. Tentang zuhud, yang tadi itu judulnya kesabaran dan ketabahan beliau ya, Al-Maghfurlah. Karena memang kita sejak minggu lalu itu setelah Hamalatul Quran, kemudian masuk pada profil Al-Maghfurlah ya. Jadi yang profil pertama itu tentang keikhlasan ya, keikhlasan dan ketulusan. Kemudian yang kedua kesabaran dan ketabahan. Dan yang selanjutnya ini adalah tentang zuhud dan kesederhanaan. Nah, ini teman-teman semua udah belajar akhlak tasawuf belum? Kalau di Prodi FUD mungkin, di IAT mungkin sudah ya ada akhlak tasawuf. Kalau di PAI sudah ada akhlak tasawuf, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah ya. Semua sudah dapat mata kuliah tentang zuhud ya, atau itu ada di akhlak tasawuf. Yaitu di antara salah satu terminal yang dilakukan oleh seorang sufi adalah zuhud. Nah, zuhud ini apa? Kalau secara pemaknaan ya, zuhud itu adalah meninggalkan ya, tarkun, meninggalkan apa? Meninggalkan mantan, kata Bu ini ya, Bu Utari tadi, meninggal mantan dengan kesabaran. Ya. Jadi meninggalkan segala sesuatu ya yang terkait dengan duniawi,
Untuk apa? Untuk liwajhillah, li tawajjuh ilallah, untuk menghadap segala sesuatunya kepada Allah. Nah, pengertian lain juga ada az-zuhud al-masyru' ya, atau zuhud yang disyariatkan adalah tarku ma la yanfa', meninggalkan yang tidak bermanfaat fi daril akhirah, untuk hari akhir, ya, segala meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di hari akhir, ya, wathiqatul qalbi, yaitu kemudian meneguhkan hati, bima indallah, ya, hampir sama ya tadi, intinya itu adalah apa, hati kita, ya, hati kita tidak terpaut dengan dunia tetapi terpaut dengan akhirat. Boleh jadi zuhud itu ya kita tetap memperhatikan kepentingan duniawi kita, tetapi hati kita terpautnya kepada di akhirat untuk kepentingan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zuhud. Nah, banyak di Al-Qur'an, sekali lagi mungkin teman-teman sudah pernah belajar tapi kita refresh lagi di ayat di surah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, surah apa itu? Tuh sering banget kita dengar ya, yang hafidho, coba. Ya. Al-Hasr kayaknya deh. Ayo. Apa? Al-Qasas ya. Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, di situ zuhud itu apa? Yang tadi dari pengertian pertama tadi dikaitkan dengan ayat ini bahwa zuhud adalah kita itu semangat, ya, carilah ya, wabtaghi, carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu untuk kepentingan akhirat. Nah, tapi jangan lupakan kepentingan duniawi. Nah, itu zuhud. Nah, ya, wa ahsin kama ahsanallahu, dan berbuat baiklah, ya. Berbuat baiklah kepada Allah, yaitu beribadah. Dalam hal ini kita menjalani kehidupan ini, kita lakukan yang terbaik untuk Allah, seperti bagaimana ahsin kama ahsanallahu ilaika, ya. Jadi kita ini sangat sempurna, teman-teman. Semua punya panca indera yang lengkap, semua punya gigi yang lengkap, yang masih lengkap. Kecuali mungkin kayak saya, kayak Bunda Tuti, Bu Utari, itu Bu Nur Iza sudah berkurang giginya. Nah, kalau teman-teman masih lengkap semuanya, tapi kita pun dulu diberikan yang lengkap. Bu Ipa, gigi saya masih utuh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, itu begitu Allah memperindah diri kita. Tidak hanya dari segi fisik, tapi keindahan terbesar adalah kita bisa kuliah di IKI. Nah, benar nggak? Bagaimana tadi Bu Utari merasa bersyukur sekali bisa masuk IKI, bangga sekali. Bunda Tuti, Bu Nur Izzah, pasti kalau ditanya apakah di IKI menyesal, nggak ada di IKI menyesal. Nah, itulah saya menyesal kenapa nggak dari dulu. Nah, Bunda Tuti menyesal karena apa? Bunda Tuti udah menikah duluan, teman-teman, baru kuliah di IKI, jadi menyesal kenapa nggak dari dulu. Sampai ini Bunda Tuti udah S3 ya, teman-teman, ini untuk menyemangati S3 ini mau kuliah lagi, sudah selesai S3 di PT IKI, saking cintanya ke IKI mau kuliah lagi S3 di IKI. Sudah semester 1 Bu itu. Nah, sedang semester 1. Masya Allah ya. Semoga punya kita juga masih kuliah. Iya, cintanya tidak di mulut. Nah, cintanya tidak di mulut ya, tadi Bunda sampaikan. Nah, baik. Nah, kita kembali ke zuhud. Nah, zuhud itu adalah tadi bahwa hati kita itu tidak terpaut dengan akhirat, tetapi segala sesuatu yang di dunia tetap kita cari, tetapi urusan akhirat tidak menjadi prioritas. Teman-teman mungkin sering pernah atau mendengar bahwa ada sahabat Rasulullah yang tiap hari sholat malam, kemudian zikir, kemudian nggak pulang-pulang dari masjid, ya, nggak pulang-pulang dari masjid, ya, sampai 3 hari. Kemudian akhirnya ada sahabat yang melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu si fulan itu kok 3 hari
di masjid itu. Jadi dia cuma sholat tahajud, ngaji, pokoknya zikir terus 3 hari. Ya. Kemudian oh seperti itu kata Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu punya istri? Punya. Apakah kamu punya anak? Punya. Ya, kalau begitu pulanglah. Kata Rasulullah, pulanglah. Tunaikan kewajiban kamu terhadap keluargamu karena juga mereka punya hak. Nah, jadi sahabat tadi berusaha mau zuhudnya yang cuma ibadah aja kepada Allah. Gitu ya. Jadi akhirat aja. Nah, tapi kemudian ditegur oleh Rasulullah apa? Supaya juga memikirkan atau hak dan kewajiban dia di dalam dunia ini juga dipikirkan. Dia punya istri, punya anak ya. Namanya seorang ayah kan dibutuhkan oleh anak. Bagaimana kalau ayah tidak punya anak, orang anak yatim itu saja sangat disayang oleh Allah. Nah, bagaimana? Ini ada ayahnya, tapi ayahnya katanya ibadah aja di masjid. Nah, jadi zuhud itu apakah kemudian tidak melaksanakan kewajiban duniawi? Tidak. Ya. Di sini memang di ayat tadi Al-Qasas tadi yang pertama adalah akhirat dulu, tapi walatan sanasibaka minad dunya. Nah, ini tentang zuhud. Ya, itu. Tadi kalau ayat-ayatnya teman-teman banyak apa yang ada di surah Al-Hadid itu juga likai la ta'saw ala ma fatakum wala ma asobakum, apa terusannya? Mana nih para hafidhah? Wallahu la yuhibbu mukhtalin fakhur kalau nggak salah. Insya Allah benar ya. Supaya apa? Supaya kamu litaksaw ala ma fatakum wala ma asobakum. Jadi ketika saya menjelaskan secara umum saja bahwa di ayat Al-Hadid tadi, ketika kita mendapat kebahagiaan, ya kita bahagia yang sederhana. Tapi ketika kita mendapat kesedihan, ya sedihnya sedih yang biasa aja, gitu ya, sedih sederhana. Sedih sederhana. Ya, jadi itu. Jadi tidak. Jadi dunia itu menjadi ya kalau sudah terjadi ya sudah. Kewajiban manusia adalah begitu berusaha sekuat tenaga berdoa. Nah itu zuhud ya, yang berkaitan dengan zuhud. Nah berkaitan dengan al-maghfurlah, tentu kalau saya tidak bertemu langsung dengan beliau, tapi kita bisa mendengar dari para guru, kemudian bisa membaca dari buku-buku yang tentang beliau, bahwa kezuhudan beliau, kesederhanaan beliau itu tidak kita ragukan. Ya, nanti mungkin ada Bu Nur Izzah di sini, ada Bunda Tuti bisa memberikan kesaksian ya, kesaksian dan tambahan untuk materi kita hari ini. Bahwa apa? Kalau di antara kezuhudan ya yang pernah kita terima ceritanya adalah pada waktu PT IKI. Jadi PT IKI itu kan dulu yang mendirikan juga Al-Maghfurlah. Jadi PT IKI itu belum dipegang oleh Pak Ibnu Sutowo seperti sekarang. Jadi dulu kan sekarang udah Yayasan Ibnu Sutowo ya. Dulu belum. Nah, dulu adalah di bawah Kemenak, Kementerian Agama. Jadi dibiayai karena memang perwakilan dari daerah-daerah gitu ya. Nah, kemudian makannya, SPP-nya semuanya dihidupi oleh Kementerian Agama. Nah, pada suatu ketika dari Kementerian Agama itu diambil ya, di stop, dananya di stop. Nah, kan ini santri ini mahasiswa butuh makan ya. Butuh makan, kemudian untuk menggaji dosen dan sebagainya. Ya. Nah, saking berkaitan nih materi pertama, keikhlasan, kesabaran, ketulusan ya, sampai dengan kesederhanaan, kezuhudan ini, beliau punya mobil bagus, kemudian beliau jual. Ya, diganti yang lebih murah. Nah, uangnya untuk apa? Untuk menjalankan roda PT IKI ini. Nah, itu salah satu beliau karena untuk mewujudkan cita-citanya yang tinggi itu beliau tidak bukan urusan dunia yang menjadi prioritas ya, bukan urusan dunia ya, beliau begitu mengikuti beliau seorang fuqaha tapi juga seorang yang sangat zuhud ya, kalau dikaitkan dengan judulnya ya, fuqaha tapi zuhud sekali. Nah, itu contohnya ya, contoh yang bisa kita dengarkan sahih, sahih ceritanya ya. Kalau hadis ada rantainya ya, kalau rantai sanadnya saya dari Pak Munif, dan Pak Munif itu Pak Yai Munif langsung
tawajuh atau bertemu muka dengan dan mengetahui kejadian itu dengan al-maghfurlah. Jadi itu salah satu ya. Jadi teman-teman, ikatlah hati kita ya dengan akhirat, bukan dengan dunia. Kalau dunia nanti kita pinginnya beli baju terus ya. Nah, tujuannya beli baju apa? Boleh bajunya cakep, boleh. Ya, Bunda Tuti ini bajunya cakep-cakep. Nah, tapi hatinya, niatnya bukan untuk dunia. Ya, niatnya untuk berdakwah nih, kemana-mana berdakwah. Supaya apa? Orang sekarang kalau berdakwah koprot ya. Koprot itu saya punya dosen, dulu namanya almarhum Bapak apa namanya? Siapa kok lupa saya namanya. Beliau guru saya di IKI Akhlak Tasawuf selalu jangan koprot. Kalian tuh perempuan jangan koprot. Tasawuf itu tidak koprot. Koprot tuh berantakan, ya nggak rapih, gitu ya, bau gitu. Jadi kalau orang bilang kalau sufi itu ya pakai bajunya yang jelek atau yang sederhana, tidak. Sekarang sufi atau orang zuhud itu bisa berbentuk pakai jas, bisa, ya. Ya hatinya dipenuhi dengan zuhud tadi. Ya karena apa? Kalau Bunda Tuti misalkan, Bunda Utari, terus ada teman-teman di sini semua, ketika berdakwah mengajak orang, kitanya ajak kurang rapih. Nah sekarang itu memang zamannya orang apa namanya melihat dari fardu gitu ya. Ya jadi bagaimana kita mau mengajak? Nah kalau akan tertarik, kalau kita pun meyakinkan, kemudian asal tidak berlebihan ya, jangan blast on-nya terlalu tebal atau seperti apa yang terlalu berlebihan, itu nanti serem juga ya, kayak apa namanya, kayak topeng nanti. Nah tapi saya ikut seminar itu, seminar online shop yang paling tertinggi yang laku adalah make up. Nah pasti teman-teman punya alis ya, punya lipstiknya berapa, punya berapa, lebih dari satu pasti. Nah itu niatkan semua itu adalah buat kepentingan akhirat. Apa bisa Bu? Ya bisa gitu ya. Jadi kalau mengajar, coba kalau kita nih yang ngajar ini enggak, ya meskipun saya nggak terlalu make up, tapi ya minimal tapi kalau kamera ini nggak bisa dibohongi ya, kamera ini bisa jadi cakep banget meskipun wajahnya biasa. Nah tapi setidaknya orang memandang itu diniatkan untuk apa namanya, bisa minimal tidak, tapi nyaman gitu loh, bukan masalah tertariknya, tapi dia nyaman. Nah, jadi mendengarkan apa yang kita sampaikan juga nyaman. Jadi itu ya teman-teman, insya Allah sudah paham semua, tapi itu diantara contoh ya, contoh apa namanya, perjuangan Abah al-Maghfurlah itu hubbud dunya ya, tidak hubbud dunya. Jadi kita mahasiswa IKI, kata Pak Ilmunif, kalau mahasiswa IKI ahlul Quran maka tidak cocok kalau hubbud dunya ya, tidak cocok ya. Jadi apakah rumah boleh bagus Bu? Boleh, rumah boleh bagus, mobil boleh bagus, tapi hati tetap akhirat ya. Jadi akhirat. Kalau ada hal yang berkaitan dengan keduniawian yang harus melepaskan tadi segala hal berkaitan dengan keduniawian, maka itu menjadi keikhlasan tadi ya. Nah, keikhlasan, kesabaran, maka tidak masalah, karena yang menjadi prioritas kita adalah kepentingan kita di akhirat. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kami beri kesempatan kepada Ibu Nur Izzah atau Bunda Tuti dulu, monggo silahkan untuk menyampaikan materi yang berkaitan tentang keikhlasan maupun kezuhudan al-Maghfurlah Profesor Dr. Ibrahim. Silahkan Ibu. Ada Bu Nur Izzah? Ya, baik. Terima kasih. Bunda Tuti dulu atau saya dulu? Monggo. Orang tua dulu, guru saya dulu dong. Waduh. Baik, sedikit saja menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menambah sedikit saja tentang tadi zuhud yang sudah disampaikan teman kita Bu Ifati ya, bahwa zuhud ya, kalau kita melihat makna zuhud itu adalah hakikatnya membenci sesuatu ya, kita memang harus membenci sesuatu dan berpaling kepada sesuatu ke yang lain. Jadi tadi tidak hubbud dunya, kita sangat cinta kepada suami ya, ternyata suami kemudian dipanggil oleh Allah ya kan.
Nah, jadi kalau kita mau mencintai suami ya jangan sampai 100%, ya separuh sajalah gitu. Jadi kalau misalnya Allah memanggilnya, ya maka kita tidak kecewa, kita tidak hubbud dunya. Ya, kita boleh hubbud dunya tapi untuk akhirat. Ya, kita cinta suami untuk akhirat. Jadi memotivasi kita supaya kita tingkatan ibadahnya lebih dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi di situ ya kita harus berpaling dari sesuatu yang sangat kita cintai itu. Kemudian jika kita siapapun ya, jika kita meninggalkan kelebihan dunia, ya, kemudian kita juga membencinya dan kita menyenangi akhirat, maka ini artinya orang itu sudah zuhud dari dunia. Ya, subhanallah, luar biasa ya. Jadi siapapun orang yang mampu meninggalkan kelebihan dunia, kemudian membencinya dan menyenangi akhirat, maka orang tersebut adalah zuhud dari dunia. Nah, masalahnya, problemnya, kalian masih muda belia, belum nikah, belum sempurna, belum sempurna umat Nabi Muhammad kalau belum menikah gitu kan. Ya, jadi sekarang berdoa supaya nanti mendapatkan pasangannya yang betul-betul agamis. Jadi supaya nanti ketika berkeluarga itu satu visi gitu. Kalau misalnya suami kita hubudunnya, sedangkan kita zuhud, coba gimana? Perang di dalam. Ya, kita cinta ilmu, mau mengajarkan banyak ilmu, tapi suami maunya harus ditemani ya di rumah terus menerus gitu. Kan harusnya kalau 50-50 kita enak, sama-sama enak gitu. Ya, kalau saran Pak Kiai Munif kan nanti kalian jodohnya akan diberikan oleh Allah ya, diberikan oleh Allah dan melebihi alumni PTIQ katanya gitu. Berarti kan hafal Al-Qur'an dan juga tamatan Timur Tengah, berarti ilmu-ilmu Timur Tengahnya mapan gitu, mampu. Jadi itu tentang hakikat zuhud ya. Tadi itu hakikat zuhud. Nah, kemudian kalau kita lihat tingkatan zuhud, maka tingkatan zuhud itu adalah paling tinggi, ya, paling tinggi. Zuhud yang paling tinggi adalah ketika kalian mampu menjauhi segala sesuatu ya selain hanya untuk Allah, ya, hanya untuk akhirat. Ya, maka itu adalah tingkatan yang paling tinggi ya. Jadi kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia gitu. Ini udah kalangan Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi kata beliau, kata Pak Kiai dan juga di buku-buku materi akhlak tasawuf ya, Ibnu Arabi itu paling tinggi kalau kita mampu ya. Nah, kemudian tadi tentang zuhud ya. Nah, tentang zuhud itu sudah melekat pada diri almarhumlah Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein itu betul-betul karena tadi Ibu Ifati bilang saya tidak bertemu langsung dengan Pak Kiai Ibrahim Hussein. Tapi kalau saya bertemu ya mulai dari semester 1 sampai selesai dan juga saya mengabdi di IIKI masih ada beliau. Ya, jadi begitu Fakultas Tarbiyah dibuka, saya diminta untuk mengabdi menangani Fakultas Tarbiyah awalnya dengan Pak Ansori. Pak Ansori sudah almarhum. Ya, jadi Pak Kiai Munif yang yang menjadi wakil rektor 1. Jadi saya disuruh menghadap ke beliau, kemudian saya menghadap dan minta saran bagaimana apa yang harus saya lakukan pada waktu itu. Nah, jadi betul Pak Kiai Munif, kemudian Pak Ibrahim Hussein, meskipun Pak Kiai Munif menjadi wakil rektor 1, Pak Ibrahim Hussein menjadi rektor, tapi gajinya Masya Allah ya, kalau dilihat itu tidak seberapa. Jadi pada saat itu hanya 50.000 rupiah, dan kalau tidak salah saya itu 30 apa 36.000 gitu. Itu tahun 90 saya masuk IIKI ya. Ya, jadi
di situ kita bisa lihat bahwa memang Pak Kiai Ibrahim Hussein ingin memupuk, ingin mendirikan IIKI betul-betul dengan tulus ikhlas. Jadi tidak semata-mata untuk mencari kedudukan, mencari jabatan, ya, tidak untuk mencari popularitas, ya, meskipun beliau akhirnya masyarakat, pemerintah, ulama yang lain yang menunjuk Pak Kiai Ibrahim Hussein menjadi ketua fatwa MUI ya saat itu. Nah, kemudian beliau juga diangkat menjadi anggota Dewan DPA ya. Waktu itu masih ada komposisinya DPR, DPA, kemudian MPR ya, komposisi di negara kita itu. Nah, beliau menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Nah, baru pada saat itu beliau ada yang memberikan mobil yang agak mewahan gitu. Tadi Bu Ifati bilang memang Pak Kiai, saya menyaksikan mobilnya itu belum pernah mobil yang Grace masih baru, selalu second. Ya mobil kuno gitu, mobil kuno. Itu yang beliau pakai dan selalu jalan kaki ya, kata Bu Sri Utari tadi, kalau dari rumah dari Kampung Hutan ke kampus IIKI jalan kaki dan selalu membaca buku dengan sabar ya, dengan tawaduknya, dengan kezuhudannya. Beliau berpakaian pun beliau hanya baju putih atasnya, kemudian bawahnya celana panjang gelap, warna gelap ya, kemudian kopiahnya agak miring. Ya, jadi itu ciri khas Pak Kiai. Nah, itu menandakan beliau sangat zuhud ya, tidak memakai baju batik yang keren, yang mewah, yang bermerek, tidak seperti itu. Jadi beliau ala kadarnya saja. Kemudian makan pun beliau ala kadarnya, ya. Kita menyaksikan sendiri dan saya juga menyaksikan ya, pernah saya juga diajak makan ya di sana ketika saya ada acara apa gitu. Ya, bukan acara formal gitu. Jadi sebelum mau ada pertemuan apa gitu, saya diajak ke sana, kemudian saya bantu-bantu ya, makan sama dengan kita. Makan ikan biasa, kemudian sayur toge sama tahu gitu, ya sama saja. Jadi tidak mewah. Nah, itu tandanya beliau mempunyai pribadi yang zuhud tadi ya. Jadi ini melekat kepada beliau, saya menyaksikan saksi hidup ya. Keseharian beliau ya, kemudian beliau sabar dalam menjalani semua cita-cita tugas mulianya. Jadi beliau yang berkeinginan mendirikan awalnya PT IIKI, kemudian IIKI didirikan dan merawat IIKI ya, mengembangkan IIKI. Kalau beliau ibaratkan, kata Pak Kiai Munif, bagaikan sebuah pohon ya, bagaikan sebuah pohon yang rindang, yang rimbun ya, buahnya banyak, kemudian rantingnya banyak, bunganya juga harum, semerbak, buahnya manis, semua orang ingin memetik dan ingin merasakannya. Nah, itu IIKI diibaratkan seperti itu. Jadi beliau ya, almarhum itu dengan sabar, tekun ya, berjuang, ada rintangan, ada ujian, ada cobaan, banyak sekali ya yang dihadapi, tetapi beliau tetap sabar. Contohnya, IIKI, kampus IIKI yang hanya secuil ya, dari bagian yang lain UIN, ya, tanah-tanah UIN luas ya, itu ingin direbut, diambil oleh pihak UIN. Ya, setiap ganti rektor, setiap ganti periode rektor, selalu yang diobrak-abrik itu IIKI kampusnya akan diminta. Nah, begitu. Jadi ketika Pak Quraish Shihab sempat menjadi rektor itu agak aman, diam tidak, karena mereka tidak berani untuk ngotak-atik lagi. Nah, kemudian sebelumnya itu kayak orang kalau ini merupakan cobaan ujian yang sangat luar biasa ya. Kalau tidak dengan kesabaran yang sangat tinggi Pak Ibrahim Hussein ya, maka mungkin akan luluh karena gempuran dari sana sini. Nah, dari pihak UIN menggandeng pihak Kemenag ya, membuat surat dari Biro Hukumnya itu bahwa IIKI diultimasi
dari bulan sekian sampai bulan sekian, tahun sekian, agar segera mengosongkan. Itu sampai beredar seperti itu. Tapi dengan gigih kokoh ya, itu berkat perjuangan beliau, meskipun beliau sudah tidak ada. Ya, itu saya ya ternyuh, hati ternyuh, dan mungkin boleh menitiskan air mata kalau melihat perjuangan beliau yang ditanamkan karena tulus, ikhlas, sabar. Ya. Akhirnya meskipun beliau sudah tidak ada, gempuran itu masih tetap muncul, tapi alhamdulillah semuanya itu tidak terjadi sampai sekarang. Sampai waktu itu pernah Pak Soekardja mengatakan, karena Pak Soekardja itu orang IIKI, tapi dia dosen tetap UIN. Ya, di IIKI, di Yayasan IIKI dipakai, artinya tenaga pikirannya dipakai benar-benar memperjuangkan IIKI karena seirama. Nah, tetapi UIN tetap menggempur itu. Waktu itu Pak Soekardja sempat jadi wakil rektor 1 juga di UIN. Akhirnya dapat bocoran, alhamdulillah, insya Allah IIKI aman. Karena apa? Karena UIN sudah membeli tanah-tanah yang punya Pemda yang di samping apa tuh jalan yang sekarang jadi kampus Pascasarjana, kemudian ada kampus psikologi, ya, kemudian ada kampus kedokteran ya, yang sebelahnya kan kedokteran tuh untuk laboratoriumnya. Nah itu waktu itu belum ada bangunannya, tapi bocoran dari Pak Soekardja itu bilang, alhamdulillah semoga kita aman karena informasinya UIN akan membeli semua itu. Nah, dan ternyata sekarang memang sudah dimiliki tuh. Ya di jalan Kertamukti itu kan, itu kampus UIN tuh berjejer ya. Terus sampai mana itu, sampai ujung mau ke Pisangan itu punya UIN. Dan juga kita dulu disuruh dipindah, nanti disiapkan tempatnya di psikologi di situ, di Fakultas Psikologi, nanti buat IIKI-nya nanti di situ akan dilebarkan untuk rumah sakit UIN. Karena UIN mau membuka rumah sakit yang terakreditasi yang nilainya A. Karena nilainya rumah sakit UIN itu waktu itu C, ya, tidak bisa naik karena kecil, sarananya tidak lengkap ya. Kemudian tidak memenuhi kriteria akreditasi. Jadi kampus IIKI akan diminta untuk menjadi lahan. Bahkan waktu itu bocorannya lagi, karena waktu itu suaminya Bu Maria menjadi termasuk salah satu yang berada di kepengurusan rumah sakit atau fakultas kedokteran waktu itu. Nah, bilangnya Bu Maria yang cerita, ini kampus IIKI nanti menjadi tempat limbah atau salurannya rumah sakit UIN, kemudian nanti komplek UIN-nya itu terus sampai mana itu, sebelum Kelurahan Pisangan ya. Sekarang sudah ada Fakultas Ekonomi. Nah, sebelumnya itu sampai situ, nanti rumah sakit UIN itu sebesar itu. Nah, itu targetnya UIN. Karena pendonor dana ya, penyandang dana itu sudah menyiapkan pada tahun itu ya. Tetapi kalau tahun yang sudah ditentukan tidak terpenuhi, maka akan digugurkan ya, dananya kembali lagi, tidak ngucur gitu loh. Nah, itu UIN itu gencar saat itu dengan surat sakti dari Kemenang. Nah, jadi awalnya memang IIKI itu kan tanah yayasan PMII, tanah yayasan YPMII gitu. UIN juga sama. Jadi Kemenang itu ada tanah milik pendidikan gitu. Jadi IIKI dibangun oleh Pemda DKI yang mengelola atau yang untuk tugasnya atau difungsikan untuk LPTQ DKI gitu awalnya. Terus dari LPTQ DKI, karena IIKI itu dapur, menjadi dapurnya LPTQ DKI, ketika ada lomba-lomba MTQ, maka IIKI lah sumber dayanya dari situ. Terus bergandengan terus sampai sekarang, sampai akhirnya sekarang Pemda DKI sudah tidak mau ya, sudah memutuskan karena IIKI wilayahnya bukan berada di lokasi DKI, maka ini harusnya masuknya ke wilayah Banten. Nah, jadi itu ternyata
hal seperti itu, meskipun itu kan urusan dunia. Tapi yang saya amati, saya teliti, ternyata memang barangkali ini ketulusan Al-Maghfurlah Bapak Kiai Profesor Ibrahim Hussein yang betul-betul tulus menanamkan, dan juga doanya beliau ya yang zuhud, sehingga sampai sekarang Masya Allah luar biasa, beberapa bangunan terus mengalir. Jadi itu contoh kesabaran, ketulusan, keikhlasan, kemudian ditambah kezuhudan, ya zuhudnya beliau. Nah, di sini yang perlu kita contoh. Mungkin itu tambahan dari saya. Semoga apa yang dicontohkan oleh Al-Maghfurlah ini betul-betul kita sebagai muridnya, sebagai alumninya melekat kepada kita, dan kita semua teman-teman yang ngajar ini sudah bisa merasakan ya semuanya bermanfaat di mana kita berada. Insya Allah ilmunya manfaat. Baik, mungkin itu saja ya. Mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya Bunda Tuti. Ini kita jadi ngajar berempat nih ya. Nggak apa-apa Bunda, Masya Allah ini teman-teman beruntung sekali. Dosanya banyak sekali. Karena tim ya nggak apa-apa ya. Semoga manfaat, barokah. Amin, amin ya. Subhanallah, terima kasih Ibu Kandidat Dokter Haja Nur Izzah, MA, Bunda Dr. Utari, Ibu Kandidat Dokter Ifatiza MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, mendengarkan semua penuturan materi tentang zuhud, sabar yang sudah dipaparkan oleh para guru-guru kita, para dosen-dosen kita, luar biasa, sangat tersentuh dan menggambarkan betapa almarhum Al-Maghfurlah Bapak Profesor Kiai Ibrahim Hussein LML ini intinya sangat cinta Allah, sangat cinta Al-Quran, sangat cinta Rasulullah. Kalau beliau tidak cinta kepada para penghafal Al-Quran, kepada para pecinta Allah, kepada para keluarganya Allah, tidak mungkin beliau akan hidup sezuhud itu yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nur Izzah, karena beliau sangat mengetahui ya, Bu Haja Utari juga mengalami, melihat, dan juga betapa kita beruntung menjadi mahasiswi IKI, dan kita harus betul-betul serius di dalam ilmu keikian ini. Kalau di Muhammadiyah, di UMJ, maaf Bunda sebut, ada materi wajib kemuhammadiyahan, maka di IKI ada keikian. Untuk apa? Tidak ada lain yang kita untuk mengenal IKI. Tidak ada lain kita untuk mencintai IKI. Tidak ada lain kita untuk menjadikan panutan pendiri IKI agar kita juga bisa melanjutkan perjuangan, cita-cita yang mulia dari almarhum Al-Maghfurlah pendiri IKI dan PT IKI. Saya masuk ke IKI tahun 2005. Sudah usia 30 tahun. Teman sekelas semua usianya 18 tahun. Bunda paling tua dan selalu dituakan. Dan memang sudah tua gitu. Tapi walaupun tua, semangatnya muda. Karena berkumpul sekelas dengan anak-anak muda. Jadi sekarang walaupun udah tua, pemikirannya muda terus. Karena selalu bersama-sama dengan yang muda-muda. Disinilah kita harus mengambil contoh terbaik, teladan dari sifat kezuhudan, keikhlasan, kesabaran pendiri Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ketika beliau mengorbankan seluruh hidupnya untuk kemajuan perguruan tinggi ilmu Al-Quran, maka kita sebagai penerusnya harus punya cita-cita yang sama. Artinya cinta kita kepada IKI jangan setengah-setengah, harus total. Jangan plan-plan. Kalau masuk S1 di IKI, S2 di IKI, S3 di IKI, nah itu namanya cinta IKI. Yang real. Oh, itu kan hak kita, Bun. Masa di IKI S1 S3 bosan, Bun. Kan Bunda cuma mengatakan
itu contoh yang istiqomah. At least kalian nanti mau masuk S2 di PT IKI atau di IKI, ya itu kan hak masing-masing. Cuma dengan adanya kezuhudan ini, itu mengevaluasi kepada Bunda sendiri, introspeksi, muhasabah. Kenapa sampai sekarang Bunda masih kuliah di IKI? Karena memang yang Bunda rasakan berdekatan dengan ulama Al-Quran, berkahnya luar biasa. Dan Bunda ini kenapa mencintai IKI melebihi alumni alma mater dulu waktu Bunda belajar. Bunda pernah di TK, tapi tidak ingin kembali ke TK Bunda itu. Bunda belajar di SD, tapi tidak ingin kembali ke SD gitu. Maksudnya Bunda setelah ada ilmu tidak ingin mengabdi ngajar di SD yang dulu pernah Bunda di sana gitu. Bunda di Sanawiyah, di Aliyah, Al-Masturiyah, maaf Bunda sebut. Emang itu alumni Bunda. Bunda sekolah di sana. Tapi Bunda kok enggak ya pengen ngajar di Al-Masturiyah gitu. Tapi kenapa ketika Bunda menemukan cinta sejatinya Profesor Ki Haji Ibrahim Hussein, itu kok sibgonya ke hati Bunda gitu. Artinya gimana? Yang Bunda pandang, yang Bunda lihat, adanya Bunda di IKI itu betul-betul membawa perubahan hidup Bunda. Memberikan ilmu, memberikan gemblengan, memberikan mentality, memberikan kekuatan, memberikan fasilitas, memberikan jalan terbukanya Bunda bisa ke Australia, sampai 4 kali ke Australia kan. Itu kalau bukan ilmu dari IKI, wah gak mungkin Bunda bisa kenal luar negeri, gak mungkin. Barokah dari IKI itu doa dari almarhum Bapak pendiri IKI. Maka kezuhudan beliau itu harus kita contoh. Artinya kita jangan malu ketika kita hidup sederhana. Kalau kita tidak mampu, tidak usah memaksakan diri agar kita disangka mampu. Kenapa? Karena Profesor Ibrahim Hussein bukan tidak mampu, tapi beliau lebih mengalihkan konsentrasinya, perhatiannya kepada akhirat, nilai-nilai akhirat. Jadi tingginya ilmu seseorang itu manakala beliau itu bisa atau mampu mengalahkan hubbud dunya ila hubbul akhirah. Bagaimana hidup kita di zaman sekarang? Apalagi kita sebagai anak muda, pengen eksis, pengen tampil, pengen ada pujian, pengen ada ini, pengen ada itu. Yang membuat hati kita bahagia, hati kita senang. Solusinya, kita harus punya figur. Siapa figur yang berhasil? Siapa figur yang soleh? Yang solihah? Semuanya ada di Institut Imam Al-Quran Jakarta. Kalau melihat sosok figur yang soleh, Profesor Ibrahim Hussein, Bapak Kiai Munib, itu figur-figur yang sederhana, tidak pernah bermewah-mewah. Kalau kita melihat figur yang wanita, tokoh wanita, almarhum Ibu Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tauhid yang MA. Betapa beliau sederhana, santun, kepada siapa saja menyapa. Itu padahal ilmunya ya Allah lebih tinggi dibanding kita. Nah disitulah keterlihatan zuhudnya, praktek zuhud itu. Betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan. Maka ketika kita ingin mempraktekkan zuhud, kita pelan-pelan belajar zuhud. Dari mana kita mulai belajar zuhud? Ya dari yang sudah disampaikan oleh Bu Tari, oleh Bu Ifati, oleh Bu Nur Izana. Kita ikutin. Artinya kita ketika hidup itu jangan mencari pujian manusia. Belajar sedikit-sedikit, mencarilah pujian Allah. Dan kalau hidup kita tujuan hanya kepada Allah, maka yang lain tidak akan kita lihat. Yang kita tuju Allah, yang kita lihat Allah. Ilallah minallah. Minallah ilallah. Menerima apa yang kita miliki, disyukuri. Artinya bagaimana? Kita harus betul-betul memaknai makna zuhud itu apa. Bukan kita tidak boleh menikmati kehidupan dunia. Bukan. Tetap menikmati kehidupan dunia, tetapi mengutamakan kehidupan akhirat. Bunda Tuti nggak malu tuh hidup di kosan.
Bukan nggak kebeli tuh rumah. Tapi yang Bunda lihat Bapak Ibrahim Hussein, rumahnya, garasinya dijadikan sebagai tempat untuk menuntut orang. Artinya sejengkal, semeter itu dimanfaatkan. Apa yang bisa bermanfaat untuk agama Allah, apa yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi dipikirkan apa yang bermanfaat, apa yang bermanfaat, fasilitas, ilmu kah, tenaga, pikiran yang bisa berguna untuk orang lain. Artinya kita mengambil hikmah atau mengambil contoh dalam hidup itu. Setiap hari carilah celah kebaikan. Karena kebaikan itu yang akan kembali kepada kita. Di dunia akan dibalas, di akhirat akan dibalas. Kalau Rasulullah seumur hidupnya memikirkan umatnya. Kalaulah Bapak Profesor Ibrahim Hussein memikirkan untuk kemajuan para penghafal Al-Quran. Balik tanya kepada diri kita. Apa yang bisa kita contoh? Next time, in the future time, we are the young generation in the world. Apa komitmen kita yang sudah diajarkan oleh para pendiri IKI agar kita juga bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kelak. Sekarang belum kita bisa bermanfaat. Cari celah. Ada anak saudara belum bagus ngajinya. Ayo belajar sama kakak, sama tante, sama onti. Ada anak tetangga. Ayo diajarin. Jangan nunggu dulu punya mahasiswa. Jangan nunggu punya murid ribuan. Ajarkan dulu satu orang saja. Tetangga, anak saudara. Insya Allah nanti kalau bisa dibuktikan, maka Allah akan undang. Seperti hanya IKI. Dari garasi bisa seperti sekarang ini. Itulah komitmen istiqomah zuhud. Kita harus bangga walaupun kita berada di dekat UIN. UIN sepertinya mewah atau seperti istana atau gedung bertingkat. Kita harus bangga karena bukanlah istana yang dibangun terlihat hebat kalau tidak ada Al-Quran yang dibaca. Tetapi IKI walaupun terlihat sederhana, potensi-potensi dan kualitas IKI insya Allah tidak bisa ditandingi. Dan banyak yang diakui oleh dunia alumni-alumni dari IKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Bunda ini kayaknya antar kota, antar provinsi, suaranya sampai habis. Tapi nggak apa-apa, serak-serak. Beceknya aja seksi ya. Itu namanya akap, antar kota, antar provinsi, akap. Siap. Baik, teman-teman yang saya banggakan, silahkan untuk berdiskusi. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo, saya persilahkan. Ini berkurang ini. Tadi udah 300, sekarang 287 ini. Absennya ya, mohon kosmanya agak ini. Meskipun yang masuk bukan Pak Yai Munif ya. Ini masih banyak yang tutup kamera itu, ya nggak apa-apa lah kalau untuk kita, tapi diperhatikan. Ya, silahkan yang mau bertanya. Ini nggak ada yang mau bertanya ini? Sambil menunggu, Bu Ifati mungkin sambil menunggu yang mau bertanya, saya mau menyampaikan usulan dari minggu yang lalu, usulan dari siapa namanya ya? Yang minta. Jazil, oh ya, Jazilatul Maulia ya. Iya. Ya, usulannya sudah saya sampaikan ke pimpinan ya melalui koordinator tim pengajar keikian, sudah direspon, sudah disilahkan, tinggal teknis pelaksanaannya mau seperti apa, karena ini kan 3 fakultas ya, apa bergilir gitu, bergilir atau yang berada di seputar Ciputat atau Jakarta atau manalah gitu, dikoordinasikan saja ya. Kemudian waktunya hari apa gitu. Saya mengusulkan hari Jumat tinggal jamnya
jamnya itu enak pagi apa sore? Kalau pagi enak ya. Pagi itu kan masih sejuk ya, tidak cuaca ini sekarang lagi hujan, banyak hujan. Jadi mungkin pagi misalnya jam berapa? Jam 7:30 misalnya atau jam 7. Jadi ya dikompromikan saja untuk itu ya, untuk jamnya. Kemudian nanti dari pihak tim pengajar ini nanti mungkin akan kompromi ya. Tapi saya siap insya Allah ya, kalau memang diberikan umur panjang, sehat, kuat ya, ada waktu, insya Allah saya kepengennya tuh setiap bulan. Iya, ya setiap bulan bisa. Jadi kita udah khataman, sebelumnya kita sudah dibagi jusnya gitu. Misalnya 3 fakultas ini ada 300-an, berarti dibagi masing-masing 1 juz ya. Jadi nanti berapa apa itu namanya? Berapa khatam ya, berapa kelompok khatam, kemudian nanti doa khatmul Qur'annya di sana gitu. Ya begitu. Ya, ini gagasan saya. Tapi silakan nanti Jazil menjadi penjab untuk kegiatan ini. Dan ini sudah pernah dilakukan menurut Ibu Wakil PJS Rektor, sudah pernah dilakukan oleh Ma'had, oleh pesantren IIKI, oleh pesantren Takhusus IIKI yang dipimpin oleh Pak Rosyid ya, untuk ziarah kuburnya itu. Kemudian ada juga kelompok lain katanya gitu. Nah, yang untuk ini boleh karena ini protokol PPKM kan sudah dibuka ya. Tinggal tetap jaga prokes, misalnya mau ke sana nggak apa-apa. Ayo nanti kita saling komunikasi melalui WA saja. Ya, Jazil ya. Nanti Bu. Ya, silakan. Kalau mau ditanggapi sambil menunggu pertanyaan dari yang lain. Baik Ibu, terima kasih, responnya sangat membuat hati saya sangat senang sekali. Mungkin nanti Jazil akan meminta mungkin 2 atau 1 sampai 2 orang dari setiap perwakilan kelas atau mungkin fakultas untuk diajak diskusi. Untuk nanti bagaimana kesimpulannya, nanti saya konfirmasi ke Ibu bagaimana ya Bu, atau ke Bu Ifati. Monggo ke Bu Ifati boleh, ke saya boleh, karena nanti juga akan ke Bu Nur aja, ke Bu Nur Mbak Jazil, Bu Nur, supaya komunikasinya cocok dari awal. Iya, siap. Ya, siap Bu Ifati, karena nanti juga pasti saya komunikasikan ke grup tim pengajar ke IIKIan, dari musyawarah dengan Jazil. Monggo silahkan, nanti WA saja ke saya ya. Siap Ibu. Terima kasih. Ibu kula matur suwun sangat. Nggih, sami-sami. Monggo Mbak Bu Ifati, monggo dilanjut. Bagaimana teman-teman? Tidak ada yang mau bertanya ini? Masih ada sedikit waktu. Sudah pada kali Bunda Iva. Sudah ya. Itu cerdas-cerdas. Insya Allah. Ibu izin bertanya Ibu. Oh, ada nih. Ini saya khawatir nanti yang dapat nilai A+ ini Mbak Jazil sendiri tiap hari nanya ya. Betul, setiap yang lain dapat. Setiap kelas. Ya, silakan Mbak Jazil. Baik, terima kasih ada dosen-dosen terkait tentang kabar yang ini sebenarnya dari pertama saya masuk itu ada kabar nanti katanya IIKI akan dipindah seperti itu. Alhamdulillah nemu jawabannya pada hari ini gitu. Nah, terus untuk yang sudah disampaikan oleh Bu Izah tadi itu maksudnya IIKI nanti sudah tidak ada booming-booming lagi kabar akan dipindah selamanya atau mungkin hanya untuk beberapa saat saja Ibu. Karena kalau misal mendengar seperti itu tuh kayak kok sedih banget gitu. Apa ya tega memindah IIKI yang namanya itu sudah sampai kemana-mana gitu. Matur suwun Ibu. Apa langsung dijawab Bu Ifati? Langsung. Ya Bu, langsung aja Bu. Ini matur suwun Mbak Jazil.
Mbak Jazil, karena Mbak Jazil ini juga sebentar lagi jadi alumni, jadi sama dengan kita-kita ya. Baik, jadi gempuran itu ya, itu setiap periode tuh hampir ada, terus-menerus itu. Ya, tetapi alhamdulillah ya, pamungkasnya itu karena orang menteri agamanya orang kita. Ya. Artinya orang NU gitu. Kalau orang NU insya Allah aman. Ya, kemudian bawah-bawahannya itu biasanya yang terus merongrong dan juga dirongrong oleh pihak UIN. Jadi pihak UIN-nya itu yang bagian Sarpras. Ya, kalau dulu namanya Bupenkorun. Ya, Bupenkorun itu yang menangani semua komplek ya, komplek kuburan UIN, pokoknya sarana prasarana tempat ibadahnya UIN, masjid itu masuk semua itu. Termasuk tanah-tanah lokasi yang milik YPMII ya, bukan PMII ya, YPMII ya. YPMII itu memang oleh Kemenak dulunya itu yayasan yang mengelola pendidikan ya, milik negara gitu, milik negara. Kemudian Kemenak diberikan wewenang untuk pendidikan keagamaan gitu ya. Jadi misalnya ada UIN, kemudian tadi apa namanya, LPTQ DKI gitu. Nah, jadi karena UIN itu kan namanya Jakarta ya. Ya. UIN itu kalau tadinya kan IAIN Jakarta. Ya. Jadi meskipun lokasinya berada di luar Jakarta, namanya Jakarta IAIN. Jadi termasuk IIKI juga sama. Jadi makanya beliau almarhumlah itu luar biasa, brilian. Pemikirannya itu jauh luar, menembus jauh ya. Kita tidak bisa menduga ya. Jadi strateginya luar biasa. Kemudian menamakan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta karena IAIN Jakarta. Kemudian ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Jadi untuk meraih ke tingkat pusat itu sangat dekat gitu. Nah, itu strategi yang beliau tanamkan. Jadi meskipun lokasinya di luar Jakarta, tapi beliau bilang ini kan dapurnya LPTQ DKI gitu. DKI itu dari mana mereka mengambil para duta-duta MTQ kalau bukan dari IIKI. Nah, dulu itu IIKI didirikan ya, ini ada Ibunda Dr. Hadza Utari ya. Beliau saksi yang menyaksikan, yang merasakan. Jadi awalnya memang menggandeng seluruh provinsi ya, melalui LPTQ masing-masing provinsi supaya nanti ya mahasiswanya bisa mewakili masing-masing di provinsinya ya, mewarnai di LPTQ-nya gitu. Ya menjadi dewan jurinya atau menjadi yang menangani LPTQ dan sebagainya dari tingkat daerah sampai pusat ya, sampai LPTQ pusat. Jadi itu sampai sekarang terus, dan memang benar. Kalian coba lihat setiap LPTQ, setiap MTQ itu banyak alumni IIKI yang menjadi dewan juri, kemudian yang menjadi peserta ya, banyak dari IIKI, betul kan? Sudah betul. Alumni juga masih tetap diminta untuk menjadi peserta. Nah, itu luar biasa terobosan Pak Kiai Ibrahim Hasan itu. Jadi Masya Allah, ternyuh gitu kalau melihat pemikiran beliau itu, tembus awan sana jauh. Nah, tentang kampus yang secuil, ya sedikit paling berapa sih itu? 1000 meteran paling. Dibanding asrama IIKI, luasan asrama IIKI apa 1.500-an itu yang di Ciputat. Tapi itu diperebutkan. Awalnya itu bengkel mobil. Kemudian oleh LPTQ DKI, oleh Pemda DKI dibangunkan untuk wadahnya LPTQ gitu loh. Tapi LPTQ DKI tidak mau menggunakan karena jauh kan. Jauh dari pusat gitu. Akhirnya
didekati di lobi oleh Pak Ibrahim Hussein, kemudian malah jadi silahkan ditempati gitu, digunakan, akhirnya dibuatlah gedung segala macam ya, bertahap itu setiap tiap tahun atau beberapa tahun berikutnya itu, maksudnya pokoknya setiap tahun anggaran IIKI selalu dapat bantuan dari Pemda DKI gitu untuk membangun, untuk menyempurnakan sampai ada beberapa gedung gitu kan. Nah, sampai sarananya, kursinya, mejanya, dulu tuh ada tulisannya LPTKI DKI gitu. Nah, sekarang kan terus berkembang, jadi yang bantu tidak hanya LPTKI, tapi ada BNI ya, ngasih bantuan kursi dan sebagainya gitu. Nah, jadi alhamdulillah ya, keinginan dari pihak UIN sudah menurun sekarang. Dan mungkin selama orang pemerintahan itu orang kita gitu, insya Allah, dan itu adalah kemenangan dari Allah ya, kemenangan. Jadi karena IIKI kan pendidikannya Al-Quran, kemudian untuk putri-putri daerah seluruh Indonesia, ya tidak komersial, tidak untuk mencari keuntungan, ya berbeda dengan misalnya UIN. Ya mungkin di sisi lain ya UIN ada, kemudian sekarang kalau kita lihat tidak murni tentang keislaman yang betul-betul, kan ada yang mengatakan UIN sekarang sudah liberal, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau IIKI dari awal berdiri sampai sekarang murni kajiannya tentang Al-Quran wa ulumuhu, ya terus tertanamkan meskipun di luar terjadi macam-macam tetapnya. Jadi insya Allah menurut saya ke depan IIKI ya tetap menjadi milik IIKI, ditempati oleh IIKI gitu. Jadi memang IIKI itu di atas sertifikatnya adalah hak pakai, hak guna bangunan. Jadi di pengadilan menang kita karena kita ngurus. Jadi diibaratkan dulu ya oleh, kalau tidak salah tuh Bu Mursidah Thohir. Nah, beliau bilang ibaratnya IIKI itu orang yang sedang ngantuk diberikan bantal, gitu. Ya, saya ceritanya dari beliau karena mungkin beliau yang orang pertama ya dengan Ibunda Utari ini. Ya, jadi karena Bu Mursidah kan memang tugas di IIKI dulu, beliau itu jadi wakil rektor 3, saya jadi kepala biro akademik dan kemahasiswaan. Jadi selalu bertemu, selalu melayani beliau gitu. Jadi asal beliau misalnya orang UIN atau perwakilan dari Kemenag datang membawa surat ngusir ya, kasarnya itu ngusir IIKI, segera pindah gitu. Beliau yang suruh menghadap. Ya, Bu Mursidah kan orangnya tegas dan tahu sejarahnya gitu. Jadi seperti itu. Kita itu ini bukan milik IIKI gitu. Bukan, LPTKI dia nyebutnya. Milik LPTKI. Kita orang lagi ngantuk, pengen tidur, tiba-tiba disodori bantal. Ya kita senang kan, berterima kasih. Jadi kita memang butuh untuk membina putri-putri daerah seluruh Indonesia. Jadi itu menjadi ikonnya IIKI, karena putri dari daerah seluruh Indonesia menghafal Al-Quran belum ada di Indonesia, bahkan di tingkat dunia. Nah itu jadi yang ditonjolkan. Akhirnya mereka ya kelagapan, nggak bisa. Ini IIKI tidak mengklaim kok ini milik IIKI gitu. Ini milik Pemda DKI, milik LPTKI DKI. Kita itu dapurnya. Jadi untuk mereka sumber dayanya. Jadi mungkin itu tambahan jawaban dari saya ya, Jazil ya. Paham ya, insya Allah. Ini juga sudah pastinya doa dari almarhum ya. Dan juga murid-muridnya, alumninya mendoakan IIKI ya terus jaya. Keywordnya bagus banget sekali, Bu. Bagaimana? Saya menemukan keyword yang bagus. Orang yang sedang ngantuk diberi bantal. Loh, itu niwak banget. Ya, bagus sekali ya. Ya, itu. Ya, kesaksian ini jadi termasuk kesaksian saya menyaksikan.
menyaksikan Kak Jazil ngantuk kayaknya, Bu. ya. Jadi kayaknya udah pengen kena bantal. Sama teman-teman yang lain juga. Oke, baik ya, sudah cukup mungkin. Sudah banyak panjang lebar. Saya ngasih masukannya panjang lebar ini. Maaf, mohon. Terus Ibu. Iya, sami-sami. Baik, teman-teman mungkin satu penanya lagi. Sekarang sudah 10.59 sih. Mungkin ada tambahan dari Bu Utari. Sudah cukup kali ya, tutup Sudah dengan cukup. doa saja. Ya, mungkin gini sebelum kita tutup, ibu-ibu, alhamdulillah kan ada hadir semua ya. Bunda masih ada nggak ya? Bunda Tuti kayaknya udah keluar ya. Untuk masih ada. Namanya masih ada. Jadi untuk tugas UTS ya, teman-teman tugas UTS nanti yang apa? Kalau yang menjadi tanggung jawab saya itu kan di FUD dan di FUD itu sudah kita mintakan untuk resum. Jadi nanti selain itu mungkin juga resum ya, tapi lebih nanti kepada biografi biografi ini sampai ke bawah, kalau nggak perlu dari awal karena yang dari awal sudah FUD. Nanti yang FSI dengan yang dengan yang tarbiyah nanti akan resum, tapi nanti akan kita bicarakan dulu dengan tim ya. Jadi misalkan kayak seperti ini, keikhlasan tuh ada 2 materi. Ada materi tentang keikhlasannya sendiri dan ada keikhlasan dari sisi al-maghfurlah. Nah, nanti akan kita rembukan dulu, akan kita rundingkan dulu mungkin dengan Bunda Iza, Bunda Utari dan Bunda Tuti untuk yang FSEI dengan yang syariah ya, dengan yang tarbiyah. Nanti nggak apa-apa menyusul, mungkin belum bisa sekarang untuk saling melengkapi. Nanti ya kalau FUD silahkan dikerjakan dan dikumpulkan karena memang sudah hari ini jadwal UTS ya sebenarnya. Nah, tapi untuk yang lain nggak usah khawatir karena akan ada tugas nanti insya Allah. Nanti mungkin kita berunding dulu Bu Utari, Bu Nur Iza dan Bu Tuti. Mungkin cukup ya. Sudah ada tambahan lagi dari ibu-ibu atau dari teman-teman? Ya, kalau tidak kita mohonkan Bu Utari untuk memimpin doa. Bu Ifati, maaf. Jadi bentuk UTS-nya berupa resum semuanya gitu ya? Setuju ya. saya? Tapi nanti untuk fakultas syariah dan fakultas tarbiyah nanti mungkin kita rapat dulu Ibu. Iya, bentuknya supaya tidak ini nanti supaya Boleh. Setuju. Baik Bu, terima kasih. Kita sudah minta izin ke Pak Kiai juga. Baik, monggo Bu Utari untuk memimpin doa. Baik, mohon izin kepada tim pengajar keikian saya baca doa. Doa kita yang pertama untuk al-maghfurlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbal alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was-salji wa naqqihi min al-khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abadil daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa qih fitnatal qabri wa adzaban nar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma ya Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا على الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن وأحسن أعمالنا بالقرآن وأحسن أخلاقنا بالقرآن. نور قلوبنا بالقرآن ونور بيوتنا بالقرآن واجعلنا من العاملين بالقرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وزينا بزينة
القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين آمين. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, dengan berakhirnya doa Makasih berakhir banyak pula pertemuan. Ya, Bunda silahkan kalau mau ditutup. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum jami'an. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, kita akhiri karena sudah doa. Kurang lebihnya dari kami semua, Ibu Haja Utari, Ibu Tuti, Ibu Nur Izzah, saya mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Semoga kita semua dapat meneladani ya sifat-sifat al-maghfirah yang kita juga pelajari, dan semoga kita mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, dari kami terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih teman-teman ya. Ya, live ya, izin.